Ya, dia itu kan hanya di sela-sela paru-paru toh. Nah, cek modulasi itu hanya melihat bagaimana pengeluaran dari botolnya saja. Tapi kalau dia nyedot sampai naik ke atas, ya. Kalau udara mungkin, kalau cairannya. Kalau udara mungkin tadi misalnya cairannya ternyata kurang rendam di ujungnya. Nah, sehingga udara bisa masuk ke dalam dan dia terjebak. Dia kan terjebak di dalam udara, kan berongga tubuh kita kan berongga. Kayak dulu tengi sapi kan banyak serat-seratnya. Iya. Ya kan? Nah, dia terjebak di mana itu yang berisiko. Terus solusinya? Apa? Solusinya pasang ini. Ya, solusinya dipasang SD. Biar apa ya? Gejalanya dia keluar tadi dan airnya diperhatikan. Airnya tadi harus terendam. Biar apa? Udaranya nggak naik lagi. Dia itu hanya bisa dorong pelan-pelan. Jadi kan udara ini terdesak di dalam paru-paru. Dia ketika kita inspirasi dia dorong pelan-pelan. Yang keluar itu jangan sampai masuk ke dalam. Kondisi emergensi apa yang bisa kita lakukan? Misalnya pasien itu tertusuk. Ya, paru-paru tertusuk tuh. Ya. Dia itu kan bolong kan resiko udara masuk. Solusi yang bisa saudara lakukan adalah melakukan plester 3 sisi. Untuk plastik, ya, plester 3 sisi. Plesternya 3 sisi. Jadi ketika dia bernafas, misalnya aduh, ya, gunung kan, munggah gunung terus ketusuk, ya, terus dia sesak itu kan. Nah, plester 3 sisi. Plester 3 sisi kasih plastik, ya plastik apapun itu, ya. Terus kemudian di plester. Jadi ketika dia mengeluarkan, ketika inspirasi, ngembang kan, udara keluar lewat sela ini. Tapi ketika inspirasi dia ketutup, katupnya ketutup plastiknya, tidak bisa. Ya, itu model 3 sisi. Iya, memang nggak boleh dibuka. Betul, tetap aja biarin kayak gitu. Kenapa? Kalau tertusuk, apalagi misalnya bergerigi dan lain sebagainya, dia bisa mengoyak daerah sana. Belum lagi perdarahan. Dia pembuluh darahnya itu sudah ketutup sama pisau, ditarik malah. Terus kalau yang ketusuk biarkan aja. Bukan biarkan ketusuk. Ya pun ditangani. Wow. Ya itu tadi kalau di rumah sakit kalau misalnya butuh resusitasi bisa cepat. Gitu loh. Mesti butuh resusitasi mau dibedah dan lain-lain jalan terus kadung tusuk kan, terus kadung bleber nanti kan angin. Nah di rumah sakit kan cairan sudah tercukupi kan butuh resusitasi cairan. Ya mau dibedah mau dibuka. Kalau pengalaman saya SD ini pasien trauma. Pasien trauma kecelakaan mobil di RSSA. Saya dinas malam mau pulang sampai tidak jadi pulang, baru pulang jam 9 pagi. Dia dipasang SD 2 sisi. Jadi ditusuk itu langsung meluncur darahnya, di botolnya itu darah. Jadi paru-parunya jadi memang perdarahan. Pasiennya nggak bisa nafas, dan megap-megap. Nah, pas pasang SD darahnya keluar, nah baru paru-parunya bisa nembak. Pak itu kalau melakukan posisi sholat buat dimasukannya itu Di ronsen dulu. Ya, ronsen dulu. Habis kena cicit itu. Iya, pasti kan enggak, di ronsen dulu biasanya. Ya, wis kadung dipur ning kene kuning kene. Dipur. Kan di ronsen dulu. Kalau ronsen biasanya kan nggak boleh yang ada benda asing. Ya, lah itu kan yang ketokan benda asing wis ini benda asing. Masuk akal aja tujuannya. Betul. Kalau benda asing dalam artian itu mau di ronsen terus yang perempuan ya, yang sering kan enggak boleh pakai daleman kan. Kenapa kan itu benda asing, dianggap benda asing. Kok akeh cantolan-cantolan benda asing. Apa kena Joko nopo piye karena semakin padat akan muncul itu gitu loh. Makanya tidak dilemahkan apa biar gambarannya mudah. Tapi memang ada pisaunya enggak apa-apa. Pisaunya indikasinya. Ya enggak apa-apa. Ya tinggalkan dia itu. Ketemu. Misalnya pelurunya di sini ya. Enggak di ronsen dibedah. Ternyata dia ke atas misalnya. Kan tujuannya biar di ronsen itu biar tahu ininya. Biar tahu posisinya. Tapi tadi ada tindakan emergensi kalau saudara ini tadi emergensi tadi. Ya ada tindakan-tindakan awal. Ya tindakan awal misalnya tadi torakosintesis. Kok kita ngembang saya nggak ngembang. Satu ini paru-parunya nggak ngembang, tadi ngembang bis trauma misalnya.
bom. Kayak ini kemarin ada orang yang jatuh dari plafon kita itu. Tukang AC. Itu pernah di sini. Oh, memang di sini. Tapi kita cek nggak ada perdarahan. Cuman kalau ada perdarahan itu tadi bisa torakosintesis. Jadi kayak dicubes pakai selang infus itu, nggak dilepas. Ya, jadi akan keluar ininya, keluar cairannya. Kalau misalnya mau masukkan itu, masa nggak boleh ada udara dari waktu masuk itu? Ya tadi kan waktu masuknya ditetap di sisi aja. Ya kan berikutnya kan dia akan keluar lewat selang. Iya. Oh iya. Ya kan nggak mungkin ya kan? Ya tetap lah. Ya sama kayak dioperasi Pak, habis dioperasi kan luka. Iya. Iya kan? Tidak dioperasi. Ya risiko paling besarnya yang kita kurangi dulu, gitu loh. Gitu, ya. Itu cara tahu cairan sudah keluar semua tuh. Nggak ada produksi. Terus itu nggak produksinya itu karena konsumsi obat atau? Ya kalau tergantung, misalnya perdarahan, ya selesai perdarahan. Ya kalau kalian perdarahan di luar semua tekan. Ya kan, kalau di dalam kan nggak bisa. Ya sehingga dia akan memanfaatkan tadi koagulasi manualnya. Ya koagulasi manual, contoh apa kan bentuk biru ya. Itu kan perdarahan sebenarnya. Nah tapi dia kan berhenti dengan sendirinya. Nah, sama, berarti nunggu berhenti dengan sendirinya. Oh HP-nya turun, caranya kayak darah. Ya transfusi. Dia perdarahan nih. Dia HP-nya turun. Ya kan kasih produk darah. Gitu. Kalau infusi satu di ronsen, kalau infusi harus tetap di ronsen. Jadi paru-parunya sudah di ronsen itu kan kalau dia putih berarti lebih padat. Nah, kalau dia ada cairan berarti dia akan lebih padat. Kenapa? Ya kalau infusi lah. Kalau infusi TBC itu infusi. Ya pesnya itu, pesnya itu. Dari izin tuh, majburi kan itu. Ya Belum. Dijahit. Ditutup. Ya kan habis dilepas lagi, ditutup. Ya, itu kan kanker tuh, CA. Kalau yang memang dipasang namanya trakeos. Kak Itu ketok. memang dibuat saluran nafasnya. Ketok iki nang. Misalnya masih Soalnya tak zoom. tidak sadar, lidah itu kan kalau orang tidak sadar kan jatuh ke belakang. Nah, pas tidak sadar itu tadi risiko, ada risiko. Nah, atau dia fraktur rahang. Nah, intinya bagian atasnya ini dia bermasalah, maka dikasih lubang. Ya kalau sudah selesai, ada yang permanen, ada yang ditutup. Iya ada risiko. Risikonya apa? Kalian biasanya lewat hidung atau saringannya, ini baru saringannya. Gampang infeksi. Oh, bernafasnya lewat bolongan itu mau. Enggak, belum. Nah, nggak usah khawatir dengan rokok. Ya. Belum. Tidak ada semua kok. Saya pastikan tidak semua. Ya, rokok itu tidak semua menyebabkan kanker. Cuma harus kena ya diterima. Ini kan lo teriak aja loh. Ini kan saya nggak bisa milih. Oh saya kena karena ada yang kena, ada yang nggak kena. Gitu. Itu waktu kena ya. Ini izin pertanyaan.